Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel dakwah milenial, di mana kita akan membahas tentang pendidikan agama Islam di tingkat SDMI kelas 3, 4, 5, dan 6. Sebelum kita ke materi, jangan lupa protokol kesehatan 5M plus 1D, yaitu doa. Dan vaksinasi itu penting. Disiapkan alat tulisnya dan kita akan masuk ke materi, yaitu makanan yang halal. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang makanan. Makanan itu adalah kebutuhan pokok manusia. Manusia tidak makan akan meninggal. Nah, karena makanan itu adalah kebutuhan utama manusia. Manusia makan untuk kelangsungan hidupnya. Nah, dalam Islam, setiap orang Islam diperintahkan oleh Allah untuk mencari rizki. Rizki bukan rizki yang banyak, tapi yang gimana? Yang halalan, toyiban, yang halal dan baik. Bukan harus banyak. Nah, nanti kalau harus banyak nggak halal bagaimana? Nah, untuk pertama-tama kita harus mengenal dulu apa itu makanan yang halal. Makanan halal adalah makanan yang boleh dimakan oleh seorang muslim. Jadi orang muslim itu tidak sembarangan makan apapun, itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Nah, dalam syariat Islam telah ditetapkan bahwa yang halal adalah jelas dan yang haram itu juga sudah dijelaskan, sudah jelas. Ini halal, ini haram di dalam Al-Qur'an sudah ada, sudah diatur, kita tinggal manut. Manut itu bahasa Indonesianya taat, mentaati perintah dari Allah. Apa itu makanan halal? Adalah makanan yang dimakan umat Islam sesuai dengan syariat Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Nah, semua yang ada di bumi ini diciptakan oleh Allah untuk manusia, termasuk hewan, tumbuhan, itu untuk semuanya untuk kelangsungan hidup manusia. Nah, yang halal jelas, yang haram jelas. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 168, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Jadi tidak cukup halal saja ya, tapi juga harus baik. Baik apa? Baik untuk kesehatan, baik untuk bagaimana cara mendapatkannya, baik nutrisinya dan lain-lain, kandungan makanannya apa dan lain-lain. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Langkah setan bagaimana? Seperti apa? Minum khamar, makan makanan haram. Nah, itu semua setan yang membisikkan pada kita, alah, nyobain sedikit. Nah, sedikit sama banyak sama dosanya, sama-sama dosa. Apalagi orang kalau udah minum minuman keras atau makan makanan yang haram, doanya tidak terkabul, terhalangi. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmizi dari Salman Al-Farisi nomor 3358, Rasulullah SAW telah ditanya tentang hukum minyak sapi samin, keju, dan farwah kulit binatang beserta bulunya yang dipakai untuk perhiasan atau tempat duduk. Jawab beliau, barang yang dihalalkan oleh Allah dalam kitabnya adalah halal, dan barang yang diharamkan oleh Allah dalam kitabnya adalah haram, dan sesuatu yang tidak diterangkannya maka barang itu termasuk yang dimaafkannya sebagai kemudahan bagimu. Jadi di dalam Al-Quran sudah jelas ini haram dan ini halal. Nah, yang tidak disebutkan itu di tengah-tengah, namanya subhat. Subhat itu dimaafkan oleh Allah sebagai keringanan bagi kita. Namun karena subhat itu adalah antara benar dan salah, kalau ada yang jelas-jelas benar, contoh ada daging babi, ada daging ayam, nah satunya ada daging biawak. Daging babi jelas haram, daging ayam jelas halal, tapi daging biawak tidak disebutkan dalam Al-Quran. Maka sebagai umat Islam itu boleh atau dimaafkan, tapi untuk menjaga maka kita
pilih yang ayam saja, karena ayam itu sudah jelas-jelas halal. Apa yang diharamkan oleh Allah dalam kitabnya, yaitu ada 4. Yang pertama adalah darah, yang kedua adalah bangkai, yang ketiga adalah daging babi, dan yang terakhir adalah sembelihan tanpa menyebut nama Allah. Sembelihan untuk apa? Untuk sesaji, untuk pengorbanan. Ada sesuatu kalau tidak disembelihkan hewan ternak nanti akan ada bencana. Nah, itu kepercayaan itu membuat sembelihannya itu bukan karena Allah. Nah, itu juga haram. Lah Pak, kalau yang menjijikkan atau berkuku tajam, nah itu syubhat. Boleh, namun kalau bisa dihindari. Dan diingat ya, menjijikkan bagi satu orang belum tentu menjijikkan bagi orang lain. Jadi menjijikkan bukan suatu patokan untuk membuat makanan ini halal atau haram atau syubhat. Nah, jadi persepsi seseorang itu beda-beda. Kalau menjijikkan ya jangan dimakan gitu aja. Jangan terus kamu merasa jijik tidak makan lalu menyalah-nyalahkan orang lain yang mau memakan. Nah, kita saling menghargai saja. Ketentuan makanan yang halal yang pertama adalah halal menurut zatnya. Apa itu? Makanan ditinjau dari zatnya, yaitu dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Jelas ya yang tadi ada 4 yang haram, ada yang halal, jelas-jelas halal. Seperti apa? Unta, sapi, kambing, ayam, telur. Nah, itu kan jelas-jelas halal ya, binatang ternak. Bahkan dalam ibadah kurban juga unta, sapi, kambing itu disembelih terus dibagi-bagikan. Lalu yang kedua, bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia. Nah, ini dan halal dan baik. Baik untuk apa? Baik untuk pertumbuhan manusia, perkembangan manusia, pertumbuhannya fisiknya tambah gede, tambah tinggi. Lalu perkembangannya, pikirannya lebih jernih, lebih mendukung nutrisinya, mendukung ke sel-sel saraf di dalam tubuh sehingga orangnya jadi semangat belajar, otaknya jadi mau berpikir, jadi pintar dan seterusnya. Terus yang ketiga, tidak merusak badan. Seperti apa contohnya? Seperti rokok. Nah, rokok itu kan kalau haram tidak disebut, halal tidak disebut juga, cuman dia kan di tengah-tengah ya, nggak tahu itu haram atau halal. Tapi kalau dilihat dari efek sampingnya, nah itu kan seperti racun ya, bagaikan kita makan racun. Nah, itu sebaiknya dihindari. Kalau merusak badan, akal maupun pikiran pokoknya dihindari. Nah, jadi sepertinya cuma merokok, tapi efeknya apa? Dapat merusak kesehatan paru-paru, jantung, kanker, dan lain-lain. Maka kalau tidak baik untuk badan, berarti itu jangan dikonsumsi, meskipun nggak tahu itu haram atau tidak. Lalu tidak kotor dan najis. Nah, yang bersih-bersih, yang bersih, yang baik, yang halal aja, yang jelas halal aja yang kita konsumsi. Allah telah memberikan kita nikmat dan rezeki yang banyak yang tidak bisa kita hitung. Oleh karena itu kita wajib mensyukurinya. Selain itu kita dianjurkan mengkonsumsi makanan yang halal dan baik. Kita diberikan rezeki yang banyak, uang, pekerjaan yang baik, gaji yang besar, itu digunakan untuk membeli yang baik-baik, makanan yang baik. Untuk keluarga diberikan yang halal dan baik. Agar apa? Agar keluarganya terjaga dari api neraka. Orang kalau makan makanannya haram, nanti sifatnya, terus apalagi perilakunya, nah itu mudah untuk dipengaruhi oleh setan. Dan apalagi orang yang suka makan haram, itu nanti doa-doanya itu tidak terkabul. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 172,
Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah. Dan jika benar-benar hanya kepadanya kamu menyembah. Jadi kita itu diberi rezeki yang oleh Allah harus digunakan dengan yang baik-baik, termasuk makan makanan yang halal dan baik. Terus makanan halal menurut cara memperolehnya. Kalau tadi menurut zatnya, sekarang cara memperolehnya. Cara memperoleh makanan yang halal juga harus dengan cara yang baik. Makanannya halal, dagingnya halal, ayam, kambing, jelas halal. Tapi cara mendapatkannya, kalau maling punya tetangga, nah itu enggak jadi halal, jadi haram. Yang pertama, tidak diperoleh dengan cara yang batil atau tidak sah, maling, terus begal gitu dan lain-lain. Itu tidak boleh dilakukan meskipun dia makan ayam, ayamnya halal, dia makan kambing, kambingnya halal. Tapi kalau cara mendapatkannya dia maling di tempat tetangga, enggak jadi halal, buruk, merugikan diri sendiri dan orang lain. Terus tidak diperoleh dengan cara hasil riba. Nah, tidak boleh. Riba itu seperti apa? Bunga bank. Kamu menabung 100.000, nanti balik 110.000. Ada orang yang berhutang 10.000, nanti dikembalikan 12.000 lah. Yang 2.000 itu hati-hati, itu bisa-bisa jadi riba. Riba itu kalau dimakan itu bagaikan kita mengumpulkan api neraka di dalam perut kita. Nah, nanti di akhirat dibakar tuh perutnya. Terus yang ketiga, tidak merugikan orang lain seperti mencuri, korupsi, menipu, merampok, memaksa, berjudi dan lain-lain. Pokoknya caranya ya harus yang baik, kerja yang bagus, kerja yang halal. Nggak perlu banyak, yang penting berkah. Meskipun banyak, kalau tidak berkah ya kurang. Tapi kalau gajinya pas-pasan tapi berkah, dibelikan makanan yang halal dan di manajemen yang bagus, insya Allah cukup meskipun tidak banyak. Halal karena proses atau cara mengolahnya atau memasaknya. Nah, kalau tadi ayam disembelih, bismillahirrahmanirrahim, disembelih halal. Tapi kalau ayam jalan-jalan di jalan, kok ada motor lewat, ketabrak, duar, mati di tempat. Nah, itu nggak boleh dimakan. Itu karena ayamnya itu mati karena tertabrak, bukan karena disembelih, maka tidak boleh dimakan, haram. Kecuali kalau pas ditabrak duar masih hidup, bahasa Indonesia ya, kalau bahasa Jawanya ngelabai ya, itu ayamnya masih ngelabai, itu lalu dicarikan pisau terus disembelih bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu masih halal, boleh. Tapi kalau sudah ketabrak dor mati, jangan dimakan, itu bangkai itu. Terus yang terakhir, tidak beras atau berlebihan dalam penggunaannya. Makan makanan yang halal juga harus sesuai porsinya, nggak boleh berlebihan. Ayam itu halal, ada 3 piring dimakan langsung, wah kolesterol tinggi. Terus apalagi, pokoknya yang berlebihan itu buruk. Apapun itu yang berlebihan buruk. Kalau bisa apapun itu yang pas-pas saja, jangan terlalu sedikit, jangan terlalu berlebihan. Makan ya makan biasa aja, jangan terlalu sedikit, nanti kalau sedikit nggak ada tenaga, mau kerja, mau ngapa-ngapain, kurang semangat dan lain-lain. Tapi kalau berlebihan juga nggak boleh, nanti malah bisa menjadi penyakit dalam tubuh. Jadi yang pas-pas aja deh. Nah, semoga mudah untuk dipahami. Untuk kali ini cukup sekian. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung channel ini agar lebih maju ke depannya.